pakai buah. Iri. Atau saya. Gua aja kali ya. A few moments later. Halo, jadi gue di sini perwakilan dari kelompok 1 tentang kebersihan di sekolah. Ya, jadi di sini gue udah nemuin 2 peserta. Nggak tahu apa kegiatannya. Jadi di sini perkenalkan sama gue Muhammad. Boleh diperkenalkan dirinya. Nama aku Vina dari kelas 10. Nama aku Kevara dari 10-2. Oke, ini ada kegiatan apa ya? Ini ada kegiatan kelima membuat mural. Kita bakal membuat mural batik yang berasal dari batik Banten. Nantinya akan ada logo SMA 28. Oke, lagi ada kegiatan P5 di sini. Gimana sih caranya biar kalian itu agar terlihat rapi lagi gitu? Sebelumnya pastinya kita akan menyelesaikan muralnya terlebih dahulu. Nantinya karena ini menggunakan cat, bagian-bagian yang tidak seharusnya terkena cat akan kita bersihkan, kayak mungkin bersihkan dulu atau disederhanakan biar tidak terlalu membekas. Lalu nantinya plastik-plastik ini akan kita buang kalau sudah tidak digunakan, dan meja serta kursi yang kita bawa juga bakal kita kembalikan ke kelas. Terima kasih sebelumnya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak ya. A few inches later. Halo semuanya. Jadi sebelumnya kenalkan nama saya Zahra Oleh Putri. Nama saya Jemina, saya Ria Wartika. Oke Pak, jadi kami dari kelas 12 IPS 4 kelompok 1 mengenai analisis kebersihan. Sebelumnya perkenalan diri Pak. Halo semua, nama saya Misbahul Mahmuda. Saya di sini mengajar mata pelajaran biologi. Nah, sekarang dari kelompoknya Zahra mau wawancara. Disimak ya. Oke Pak, Bapak selama menjadi guru SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, pasti ada dong kayak rasa spot-spot yang di sekolah ini yang menurut Bapak tuh kurang enak dilihat, kayak banyak sampah, banyak kayak daun-daun, ataupun banyak kayak kurang enak dilihat deh Pak. Bapak di mana Pak? Oke, baik. Jadi untuk kebersihan yang utamanya sih yang paling sering dilihat itu nggak sesuai gitu ya. Dan adanya dalam kelas, terutama di kolong meja. Kalau misalkan dilihat itu sebenarnya kalau dari atas nggak kelihatan ya, tapi kalau kita lihat ke kolong meja itu hampir semua di situ banyak sampah-sampah. Sebenarnya spot yang paling harus jadi perhatian adalah di dalam kelas, yaitu di kolong-kolong meja. Nah, kemudian yang keduanya adalah mungkin ketika jam-jam khusus gitu ya, kayak misalkan habis istirahat atau pulang sekolah. Nah, jadi kapasitas tempat sampah yang belum mencukupi, sehingga kadang terlihat di tempat sampah itu overload gitu. Jadi tinggi, harusnya kan tempat sampah itu menampung sampah-sampah supaya nggak terlihat sampah tersebut. Jadi estetikanya tetap dijaga. Nah, dengan kondisi tersebut, jadi kadang suka terlihat apa ya, sampah-sampah itu ada di sekitar tempat sampah yang harus jadi bisa menutupi, justru malah terlihat. Nah, yang ketiga mungkin ya di beberapa bagian ya, karena kalau kita kan masih dalam membangun ya, jadi belum semuanya itu terkonlok atau belum semuanya itu tertata dengan baik gitu ya. Nah, jadi kayak misalkan di gedung depan yang di gedung yang baru itu, nah di depannya itu kan ada bagian yang apa namanya belum terkonlok kan, mungkin itu nanti kedepannya akan jadi taman. Nah, sementara ini belum jadi taman, itu adalah salah satu spot yang sebenarnya kurang bagus gitu ya. Dan kadang sampah-sampah pohonnya itu juga nggak Berserakan ya. Mungkin itu yang sering terlihat, tapi solusinya sih udah bagus ya, karena mungkin di sini dari Pramubakti pun menjalankan tugas dengan baik gitu ya. Kalau misalkan dari Pramubakti pasti akan kelihatan sangat banyak sampah gitu ya. Dari Pramubakti kinerjanya baik, jadi ya di lapangan, di halaman itu udah bagus sih untuk penanganan sampahnya. Nah, terlebih juga sebenarnya di sekolah ini juga kan ada waktu itu sempat digulirkan program Si Cantik ya, maksudnya nggak? Deklarasi Si Cantik yang anti plastik.
satunya deklarasi kita itu sekolah itu sebenarnya zero waste gitu Oh, ya. iya. Jadi kita nggak menggunakan plastik. Nah, tentunya kalau itu dijalankan dengan baik dan jadi apa ya, seluruh warga sekolah termasuk kantin itu berkomitmen, itu sebenarnya akan jauh mengurangi sampah-sampah yang ada di sekolah ini. Cuma sementara ini mungkin belum terlalu dijalankan dengan semestinya, sehingga plastik itu masih banyak digunakan. Tapi mudah-mudahan kedepannya si cantik itu bisa digunakan kembali dan sama-sama berkomitmen untuk menjalankannya, sehingga nanti sampah-sampah plastik itu tidak lagi ada di SMA 28. Mungkin itu ada lagi tuh. Oke Pak, berarti yang Bapak sampaikan itu permasalahan dan solusinya ya Pak. Selanjutnya dari kalian Udah kerja semua. jadi Bapak langsung menjelaskan. Jadi kalau salah satu solusi juga mungkin kalau ditanya solusinya, yang pertama tadi dalam kelas ya, apa ya, kemauan semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut untuk membuang sampahnya masing-masing ke tempatnya. Dan juga mungkin nanti kan di HPSN, di Hari Peduli Sampah Nasional itu kan karena ada lomba-lomba tuh, termasuk pembuatan tempat sampah. Nah kalau itu sudah dilaksanakan dan ada tempat sampahnya, mungkin ya itu bisa digunakan juga sebagai penanggulangan tadi yang tempat sampah yang kurang. Nah, pokoknya kalau terkait kebersihan itu kembalikan kembali ke warga semuanya gitu ya, baik siswa, guru, karyawan, dan juga yang ada di kantin itu sama-sama untuk menjaga kebersihan tersebut. Mungkin itu ya, mudah-mudahan juga bisa membantu juga. Amin. Terima kasih banyak ya Bapak atas wawancaranya. Baik, kami pamit. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sukses ya. 2 hours later. Halo. Kenalin, nama gue Akna. Nama gue Grisa. Boleh izin nanya nggak? Boleh. Mau nanya dong, menurut lu spot di 28 tuh yang paling kotor tuh di mana tuh? Oke, izin menjawab ya. Untuk spot di 8 sendiri, menurut gue banyak banget spot yang masih kotor. Itu khususnya ada di kantin, masih banyak ada bekas-bekas sampah. Sama di sekitar depan ruang OSIS itu masih banyak juga sampah-sampah yang suka berserakan. Tapi kalau menurut lu gimana cara mengatasinya biar sampah-sampah kotor gitu biasa diatasi gitu? Oke, kalau menurut gue sendiri itu simpelnya itu menumbuhkan kesadaran ya, sama untuk khususnya untuk masyarakat 28 menanamkan pemikiran bahwa tanggung jawab kebersihan itu memiliki tanggung jawab kita bersama. Terus yang kedua juga menurut gue bisa diadain dengan misalkan mengadakan exco atau komunitas pecinta lingkungan yang dimana nanti bakal ada shift yang membantu pramugakti untuk beres-beres seperti itu. Oke? Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Halo semuanya. Jadi kita dari 12 IPS 4, nama aku Jenna. Aku Zahra. Dan di sini kita dengan Ibu. Halo, Yulis. Ibu Yulis. Jadi kita lagi ada sama Bu Yulis. Bu Yulis ini seorang guru di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Bisa perkenalkan diri Bu, Ibu sebagai apa? Ya, halo Ibu dengan Bu Yulis, Ibu sebagai guru BK di kelas 12. Jadi guru BK. Nah kali ini kita tuh mau nanya-nanya nih ke Bu Yulis mengenai tentang kedisiplinan. Nah Ibu kan sebagai guru BK nih, menurut Ibu itu kedisiplinan yang Ibu maksud tuh, yang Ibu tahu tuh kayak gimana sih Bu? Kedisiplinan itu yang Ibu tahu adalah berarti kita mengerjakan segala sesuatunya sesuai aturan. Jadi tidak melakukan pelanggaran aturan. Nah, kalau di sekolah berarti aturannya terkait dengan tata tertib yang ada di sekolah. Terus menurut Ibu, siswa-siswi di 28 ini udah tertib apa belum sih? Sebagian ada yang sudah tertib, tapi sebagian juga beberapa ada yang belum tertib. Dan kalau Ibu melihat secara objektifnya sih lebih banyak yang melanggar ya. Jadi berarti lebih banyak yang tidak disiplin ya. Kalau solusinya Ibu gimana sih Bu? Kalau lihat kan SMA Negeri 28 ini katanya belum terlalu tertib dalam siswa-siswinya. Terus solusinya gimana? Biar disiplin gitu dan kemauannya gitu. Kalau solusi harus dari kesadaran diri sendiri dari anaknya itu sendiri sih kalau di sekolah. Terus kedua upayanya ya tetap dimulai dari
pasti kalau mencontohkan sudah ya kan, cuman dari anaknya kemauan untuk mengikuti aturannya itu sudah tinggi atau belum, terus kesadaran buat berdisiplinnya sudah tinggi apa belum. Nah itu yang harus kita bangkitkan untuk kesadaran, jadi dia bisa menerapkan kedisiplinannya, aturannya, biar tidak melanggar lagi, karena aturan itu ada bukan untuk dilanggar tapi untuk dilakukan, diterapkan di kehidupan kerja sehari-hari. Jadi kalian di sekolah itu belajar berdisiplin untuk apa? Untuk ketika kalian di luar nanti lulus dari sekolah kan kalian bakal bermasyarakat. Nah, di masyarakat itu bukan berarti nggak ada aturan, tapi tetap ada aturan yang harus kalian patuhi. Itulah dari segi kedisiplinan itu manfaatnya itu. Cukup, makasih Ibu atas pembahasan tentang kedisiplinan SMA Negeri 2 Tangerang. Kantin ya, Bu? Kantin ya? Ya, gimana ketergantungan? Bau. Bet. Kalau gua kalau nyapu gua ke situ. Iya, kalau dulu nyapu. Nih kotor. Sampah. Boleh nanya nggak kalau misalnya sampah-sampah ini kalau setelah kalian menggunakan ini kalian apain biasanya? Langsung dibuang? Apa disimpan dulu gitu? Disimpan dulu ya. Terus kalau misalnya cat-cat yang kayak gini nih, yang langsung ke ini cara bersihnya gimana? Pakai air. Oh, pakai air bisa ya? Oke, terima kasih ya.